Langit Sumatera Utara yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi saksi dari salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Di tengah semangat mempertahankan kemerdekaan yang baru berusia 2 tahun, dentuman meriam dan raungan pesawat perang Belanda mulai mengoyak bumi Delhi. Dan di sebuah kota kecil bernama Lubuk Pakam, api berkobar, bukan sekadar membakar bangunan, tetapi membakar hati, tekad, dan semangat rakyat yang menolak kembali dijajah. Inilah kisah Lubuk Pakam Lautan Api 1947. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia percaya bahwa penjajahan telah berakhir. Namun Belanda mempunyai rencana lain. Dengan membonceng pasukan sekutu, mereka berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai Republik Indonesia. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1. Serangan besar-besaran itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Sumatera Utara juga menjadi sasaran. Lubuk Pakam yang saat itu merupakan salah satu pusat penting pemerintahan dan jalur strategis menjadi target operasi militer Belanda. Pasukan Republik Indonesia bersama para pejuang rakyat menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Persenjataan mereka terbatas, jumlah mereka tidak sebanding. Tetapi satu hal yang tidak dimiliki Belanda adalah keberanian dan kecintaan terhadap tanah air. Pertempuran pun pecah, suara tembakan menggema, asap hitam membumbung tinggi, dan ketika pasukan Republik menyadari bahwa kota tidak mungkin dipertahankan lebih lama, sebuah keputusan yang sangat berat harus diambil. Daripada fasilitas dan persediaan jatuh ke tangan musuh, maka sebagian wilayah dan bangunan penting di bumi hanguskan. Api berkobar di berbagai sudut. Lubuk Pakam berubah menjadi lautan api. Malam itu, nyala merah membelah langit. Tangisan warga bercampur dengan suara ledakan. Rumah-rumah ditinggalkan, keluarga-keluarga mengungsi. Namun tidak ada kata menyerah, karena bagi para pejuang saat itu lebih baik kehilangan harta benda daripada kehilangan kemerdekaan. Belanda mungkin berhasil menduduki wilayah, tetapi mereka gagal menaklukkan jiwa rakyat Sumatera Utara. Dari desa ke desa, dari hutan ke hutan, perlawanan terus berlanjut. Para perjuang bergerilya, rakyat menjadi benteng pertahanan, dan semangat kemerdekaan terus menyala, seperti api yang pernah membakar Lubuk Pakam. Sejarah seringkali hanya mencatat kemenangan, tetapi sesungguhnya kemerdekaan Indonesia dibangun dari pengorbanan. Oleh air mata para ibu yang melepas anak-anaknya ke medan perang, oleh rakyat yang rela kehilangan rumah, dan oleh para pejuang yang memilih bertempur dengan segala keterbatasan. Lubuk Pakam Lautan Api bukanlah cerita tentang kekalahan. Justru sebaliknya, ini adalah kisah tentang keberanian manusia yang tidak mau hidup dalam penjajahan, tentang rakyat biasa yang memilih berdiri tegak di tengah kobaran api karena mereka percaya bahwa kemerdekaan tidak bisa dibeli. Kemerdekaan harus dipertahankan dengan harga berapapun. Dan hari ini, puluhan tahun telah berlalu. Api yang dulu melahap Lubuk Pakam memang telah padam, tetapi api perjuangan itu tidak boleh pernah padam dalam hati kita. Karena sesungguhnya Belanda mungkin pernah menguasai kota, Belanda mungkin pernah menduduki tanah, tetapi mereka tidak pernah dan tidak akan pernah berhasil menguasai semangat bangsa Indonesia. Lubuk Pakam pernah menjadi lautan api, namun kobaran itulah lahir pesan abadi bagi generasi penerus. Rumah boleh terbakar, kota boleh hancur, tetapi harga diri sebuah bangsa tidak akan pernah menyerah. Merdeka!